Alhamdulillah striker andalan timnas Indonesia oleh Romanya tiba di Arab Saudi. Ini 15 pemain timnas Indonesia yang mendarat di Jeddah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah saja mereka? Simak berita lengkapnya dengan keseruan sebelum melakukan pertandingan hidup dan mati. Anda tidak sabar? Sama. Saya Tom Hai sudah tak sabar juga hadapi putaran keempat, hanya impikan Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Rasanya badan saya sudah merinding untuk merasakan bisa lolos Piala Dunia. Simak penuturan lengkap dari Profesor Lapangan Tengah ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah striker andalan timnas Indonesia oleh Romanya tiba di Arab Saudi. Ini 15 pemain timnas Indonesia yang mendarat di Jeddah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah saja mereka? Simak berita lengkapnya dengan keseruan sebelum melakukan pertandingan hidup dan mati. Kabar menggembirakan datang dari persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker andalan Garuda oleh Romanya telah tiba di Arab Saudi dan langsung bergabung dengan rekan-rekannya yang lebih dulu mendarat di Jeddah. Kedatangan Romanya menambah optimisme publik tanah air jelang laga hidup dan mati kontra tuan rumah Arab Saudi dan Irak yang akan digelar pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Romanya yang sebelumnya sempat diragukan tampil akibat cedera, akhirnya ikut bergabung dalam rombongan pemain. Kondisi striker naturalisasi tersebut dikabarkan sudah mencapai 95% fit. Meskipun belum ada keputusan final dari tim pelatih apakah ia akan langsung diturunkan, kehadirannya di Jeddah sudah menjadi suntikan semangat besar bagi tim dan para supporter. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa pemain Oxford United itu dalam kondisi yang cukup baik, meski pelatih Patrick Kluivert masih akan menilai secara langsung kesiapan fisik Romanya sebelum pertandingan. Situasi ini menjadi perhatian besar karena Romanya sempat menjadi penentu kemenangan penting Indonesia dalam laga sebelumnya di fase kualifikasi. Selain Romanya, tercatat sebanyak 15 pemain timnas Indonesia telah mendarat di Jeddah. Mereka terdiri dari kombinasi pemain yang diberangkatkan langsung dari Indonesia dan yang terbang dari berbagai negara tempat mereka berkompetisi. Keberangkatan para pemain dilakukan secara bertahap sejak akhir September lalu guna menyesuaikan jadwal kompetisi klub dan logistik perjalanan. Beberapa nama yang sudah dipastikan tiba antara lain Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Jordi Amat, Stefano Lillipali, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Sementara pemain-pemain lain seperti Asnawi Mangkualam, Saine Patinama, Tom Hai, hingga Justin Hubner dijadwalkan tiba dari negara tempat mereka bermain dan diperkirakan akan bergabung penuh pada tanggal 2 Oktober. Sesuai rencana pelatih, total 28 pemain telah dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan dan menghadapi 2 laga berat ini. Laga melawan Arab Saudi dan Irak menjadi sangat penting karena akan menentukan langkah Indonesia di fase berikutnya dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan ini pun disebut sebagai laga hidup dan mati oleh banyak pengamat sepak bola nasional, mengingat tingkat persaingan yang semakin ketat dan tantangan besar bermain tandang di Timur Tengah. Dalam menghadapi 2 lawan berat ini, Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Nilai pasar skuad Garuda kini mencapai lebih dari 500 miliar rupiah, bahkan disebut-sebut lebih tinggi dibandingkan tim Arab Saudi dalam beberapa laporan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas individu pemain Indonesia sudah mulai diperhitungkan secara global, terutama setelah kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Maarten Paes, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Romanya.
Namun demikian, Kluivert menyadari bahwa nilai pasar saja tidak cukup. Adaptasi kondisi fisik, strategi tim, serta mental bertanding akan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, tim pelatih langsung menggelar latihan ringan dan tes medis sesaat setelah para pemain tiba di Jeddah. Fokus utama saat ini adalah pemulihan kondisi tubuh setelah perjalanan panjang dan penyesuaian dengan cuaca panas di Arab Saudi. Rangkaian kedatangan pemain ini menunjukkan keseriusan federasi dan tim pelatih dalam mempersiapkan laga penting ini. Logistik keberangkatan pun diatur dengan cermat agar para pemain memiliki waktu adaptasi yang cukup. Para pemain yang tiba lebih dulu langsung menjalani latihan ringan untuk menjaga kondisi fisik. Sementara pemain dari Eropa dan Asia Tenggara akan segera menyusul sesuai jadwal yang telah disusun oleh PSSI. Dengan skuad yang semakin komplit, kini perhatian publik tertuju pada strategi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert dalam laga melawan Arab Saudi. Apakah Ole Romagnoli akan langsung diturunkan sebagai starter? Ataukah Kluivert akan menyimpan tenaganya untuk laga kedua kontra Irak? Semua masih menjadi teka-teki yang menarik untuk disimak. Yang pasti perjuangan timnas Indonesia kali ini bukan hanya tentang taktik dan strategi, tetapi juga tentang semangat dan doa seluruh rakyat Indonesia. Dukungan dari supporter di tanah air maupun diaspora Indonesia di Arab Saudi diharapkan bisa menjadi kekuatan tambahan bagi tim Merah Putih. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober akan menjadi panggung besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitasnya di level internasional. Tak hanya sekadar tampil, tapi untuk benar-benar bersaing dan berjuang demi mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Seluruh rakyat Indonesia tentu berharap kehadiran Ole Romagnoli dan kekuatan penuh timnas bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola nasional. Saatnya Garuda terbang tinggi dan menunjukkan bahwa Indonesia layak berada di panggung dunia. Mari kita doakan yang terbaik untuk skuad Garuda. Semoga mereka pulang membawa hasil yang membanggakan dan langkah menuju Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Anda tidak sabar? Sama. Saya Tom Haye sudah tak sabar juga hadapi putaran keempat, hanya impikan Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Rasanya badan saya sudah merinding untuk merasakan bisa lolos Piala Dunia. Simak penuturan lengkap dari Profesor Lapangan Tengah ini. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, sudah tidak sabar membela Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye menjadi salah satu perwakilan Persib di skuad Timnas Indonesia untuk putaran keempat. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Babak ini bakal memperebutkan 2 tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal bertarung di grup B menantang Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober dalam laga yang dipertandingkan di Jeddah, Arab Saudi. Perjuangan skuad Garuda dipastikan tidak akan mudah. Pasalnya, 2 negara di Timur Tengah tersebut punya kaliber berat. Arab Saudi tetap punya kualitas sebagai salah satu tim besar di Asia. Selain itu, tim asuhan Hervé Renard juga diuntungkan dengan status tuan rumah. Hal yang sama juga berlaku pada Irak. Tim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut sering menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia. Tim Merah Putih kalah 3 kali beruntun saat berjumpa Irak dalam setahun terakhir di ajang resmi. Untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus menjadi juara grup B. Andai finish sebagai runner-up, Tom Haye dan kolega harus melanjutkan perjalanan ke putaran kelima demi memperebutkan tiket ke play-off antar benua. Tom Haye sudah antusias tampil di putaran keempat.
Pasalnya, laga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal menjadi momen sangat besar dalam sepak bola Indonesia. Pemain anyar Persib tersebut berharap antusiasme dukungan supporter timnas Indonesia saat tampil di King Abdullah Sports City, Jeddah. Ini adalah pekan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan, ujar Tom Haye dikutip dari YouTube The Haye Way. Kalau Anda sudah melihat dukungan supporter sebelumnya, dalam laga tandang melawan Arab Saudi. Sebenarnya itu hampir seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda sudah tahu kami akan mendapatkan dukungan itu. Bahkan pertama kali kami bermain di Arab Saudi, sudah ada banyak sekali dukungan dari orang Indonesia, ujarnya menambahkan. Tom Haye menantikan impian besar sejak bergabung pertama kali bersama timnas Indonesia. Sejak debut menghadapi Vietnam pada 26 Maret 2024, Tom Haye hanya memimpikan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Indonesia. Untuk mencapai tujuan besar, Tom Haye merasa sangat emosional bergabung dengan skuad Garuda. Saya pikir sejak saya bergabung, ujar ex-pemain SC Heerenveen itu. Dengan tim yang sudah bekerja sama sejak pertandingan pertama saya di Vietnam dan bahkan sebelum itu selalu ada satu tujuan, yaitu semua orang bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi saya hanya melihat ini sebagai satu langkah lebih dekat ke tujuan tersebut, ucapnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Mohon maaf, saya cedera. Emil Audero bikin geger, tapi janjikan perjuangan total demi timnas Indonesia di ronde keempat. Saya akan berjuang untuk cepat sembuh dan bermain lawan Arab Saudi dan Irak. Kesempatan ini sulit untuk bisa datang kedua kalinya. Penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero, tiba-tiba memberikan kabar yang mengejutkan. Melalui pernyataan pribadinya, kiper keturunan Indonesia Italia itu mengonfirmasi bahwa dirinya mengalami cedera. Namun bukan sekadar pengumuman cedera biasa, Emil menyisipkan pesan penuh semangat yang membuat publik merasa lega sekaligus terharu. Mohon maaf, saya cedera, tapi tidak perlu risau. Saya akan berusaha keras untuk segera pulih. Saya ingin tampil di bulan ini demi membela Indonesia di ronde keempat. Ini kesempatan yang sangat berharga dan mungkin tidak datang 2 kali. Saya akan berjuang habis-habisan untuk bisa tampil melawan Arab Saudi dan Irak. Pernyataan itu sontak memicu reaksi luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang terkejut, namun tak sedikit pula yang langsung memberikan dukungan moral bagi Emil agar lekas pulih dan siap membela merah putih dalam laga-laga penting yang akan datang. Kabar ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat Emil adalah salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda. Dengan kualitas dan pengalamannya di pentas Eropa, kehadiran Emil di bawah Mistar memberikan rasa aman dan kepercayaan diri tinggi bagi lini belakang timnas Indonesia. Cedera yang dialami Emil belum dirinci secara detail, namun dari nada bicaranya, jelas terlihat bahwa ia masih sangat berharap bisa pulih tepat waktu. Semangat pantang menyerahnya ini menunjukkan seberapa besar tekad sang penjaga gawang untuk menjadi bagian dari momen bersejarah Indonesia melangkah ke babak final kualifikasi Piala Dunia dan, jika Tuhan berkehendak, melaju ke Piala Dunia 2026. Emil Audero memang bukan nama sembarangan. Ia meniti karier di Liga Elite Italia bersama Juventus dan Sampdoria, serta sempat membela timnas Italia U-Strip 21. Setelah memilih membela negara asal ayahnya, Emil langsung menjadi sorotan. Dalam waktu singkat, ia mencuri hati para supporter Indonesia lewat profesionalisme, sikap rendah hati, dan tentu saja kualitasnya sebagai kiper kelas dunia.
Kehadirannya disebut-sebut sebagai salah satu kepingan terakhir dalam puzzle tim nasional era baru. Sosok dengan postur ideal, refleks tajam, dan kemampuan membaca permainan yang matang, Emil menjadi bagian penting dari revolusi skuad Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kini dengan ronde keempat kualifikasi yang tinggal menghitung hari, cedera Emil jelas menjadi tantangan. Namun semangat dan komitmennya justru menjadi suntikan moral besar, tak hanya bagi rekan-rekan setimnya, tapi juga bagi jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Kesempatan seperti ini sangat sulit datang dua kali, tulis Emil dalam pernyataannya yang menyentuh hati. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa perjuangan timnas Indonesia saat ini bukan perjuangan biasa. Ini adalah misi untuk menembus sejarah untuk mengibarkan merah putih di panggung sepak bola terbesar dunia. Timnas Indonesia sendiri sedang bersiap menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat. Dalam fase ini hanya tim-tim terbaik dari seluruh Asia yang bertahan. Nama-nama seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, Korea Selatan, hingga Australia menjadi potensi lawan yang harus dihadapi skuad Garuda. Dalam situasi seperti ini, setiap pemain terbaik dibutuhkan dan Emil adalah salah satu yang sangat krusial. Pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa dirinya sangat mengandalkan pengalaman dan kualitas Emil. Bahkan saat Emil bergabung dalam laga sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut aura positif langsung menyelimuti tim. Dia punya pengalaman tenang dan bisa mengangkat mental pemain lain. Kehadirannya di ruang ganti saja sudah memberi dampak besar, kata Shin dalam wawancara beberapa waktu lalu. Tak heran jika kini meski Emil menyatakan dirinya cedera, tim pelatih tetap membuka peluang besar baginya untuk bisa bergabung jika proses pemulihan berjalan baik. Di sisi lain, dukungan juga datang dari sesama pemain. Marcelino Ferdinand dalam unggahan di Instagram menuliskan, "Cepat sembuh, Bang. Kita tunggu di lapangan." Hal serupa juga datang dari Justin Hubner yang mengatakan bahwa Indonesia butuh kamu. Netizen pun tak kalah bersemangat memberikan doa dan dukungan. Dalam hitungan jam, kolom komentar di akun media sosial Emil dibanjiri pesan-pesan positif. "Sembuh cepat, Emil. Kami tahu kamu akan kembali lebih kuat," tulis salah satu pengguna. "Kami semua menantikan penyelamatan ajaibmu," tulis yang lain. Kehadiran Emil memang lebih dari sekadar tambahan kekuatan di atas lapangan. Ia menjadi simbol perubahan wajah timnas Indonesia. Dari tim yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini Indonesia berubah menjadi lawan yang harus diperhitungkan di Asia. Dan Emil adalah bagian penting dari cerita besar itu. Maka ketika ia berkata bahwa dirinya akan berjuang keras agar bisa pulih dan tampil melawan Arab Saudi dan Irak, publik pun percaya ini bukan janji kosong. Ini adalah tekad nyata dari seorang profesional sejati yang ingin menorehkan sejarah bersama bangsanya. Pertandingan ronde keempat akan menjadi ujian terbesar timnas Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Dan di tengah ketegangan serta ekspektasi yang menggunung, pesan dari Emil Audero ini menjadi oase yang menenangkan bahwa Garuda tidak akan menyerah. Dan setiap pemain siap bertarung dengan segala yang mereka punya. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Top Marco Top bikin tambah seru jelang kualifikasi ronde 4. Roberto Mancini dukung timnas Indonesia jadi harapan kami. Isu memberikan bocoran rahasia pemain Arab Saudi menggemparkan dunia sepak bola. Simak selengkapnya cuitan dari Roberto Mancini tentang kelicikan para pemain Arab Saudi. Sebuah kabar yang menggegerkan jagat sepak bola Asia mencuat ke permukaan.
Roberto Mancini, pelatih kelas dunia asal Italia yang baru saja mengakhiri kiprahnya bersama timnas Arab Saudi, dikabarkan menunjukkan dukungan secara tidak langsung kepada timnas Indonesia. Tidak hanya itu, rumor yang beredar menyebutkan bahwa Mancini siap membocorkan rahasia strategi dan kelemahan khas para pemain Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Isu ini mencuat seiring dengan membaiknya performa timnas Indonesia di level internasional serta ketegangan yang belakangan mengiringi internal sepak bola Arab Saudi. Bagi publik tanah air, kabar ini tentu sangat mengejutkan sekaligus mengundang rasa penasaran. Apakah benar seorang ex-pelatih top seperti Mancini akan membelot dan menyokong tim rival Asia, bahkan sampai mengungkap celah rahasia lawan? Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Mancini memang tak segan memuji progres sepak bola Asia Tenggara. Ia menyebut bahwa sejumlah tim termasuk Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kecepatan permainan, organisasi pertahanan, dan mental bertanding skuad Garuda layak diacungi jempol, terutama setelah sejumlah pemain tampil di kompetisi luar negeri. Namun, isu utama yang menjadi bahan perbincangan adalah dugaan bahwa Mancini bersedia membagikan pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki selama melatih Arab Saudi, termasuk tentang gaya bermain para pemainnya, trik-trik tersembunyi, hingga potensi kelemahan yang jarang diketahui publik. Rumor ini berkembang liar di berbagai platform media sosial dan grup diskusi sepak bola. Sumber dari salah satu forum penggemar sepak bola Asia menyebut bahwa Mancini merasa kurang dihargai selama melatih Arab Saudi dan kecewa atas tekanan politik serta keputusan-keputusan federasi yang mencampuri urusan teknis. Kabarnya, situasi tersebut membuat sang pelatih enggan melanjutkan proyek jangka panjang dan memilih mundur dengan alasan pribadi. Belum ada pernyataan resmi dari Mancini terkait dukungannya terhadap Indonesia, apalagi soal potensi membocorkan rahasia permainan negara Timur Tengah. Namun dalam wawancara dengan media Eropa setelah pengunduran dirinya, Mancini memang menyiratkan bahwa ada banyak dinamika internal yang membuatnya tidak nyaman melanjutkan tugas di Arab Saudi. Ada banyak hal di luar taktik yang harus saya hadapi. Dan itu bukanlah bagian dari sepak bola yang saya kenal. Ucapnya dalam salah satu kutipan yang kemudian ramai dikaitkan dengan ketegangan internal federasi. Terlepas dari spekulasi yang berkembang, timnas Indonesia saat ini memang tengah berada dalam periode emas. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad Garuda berhasil menampilkan permainan modern yang kompetitif di level Asia. Kehadiran para pemain diaspora serta pengembangan sepak bola usia muda yang lebih terstruktur membuat Indonesia menjadi tim yang semakin disegani. Jika benar Mancini memberikan dukungan diam-diam atau bahkan informasi strategis kepada Indonesia, hal itu tentu bisa menjadi senjata besar menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Qatar di ajang mendatang. Tapi di sisi lain, jika informasi ini hanya isapan jempol belaka, maka spekulasi ini bisa menjadi bumerang yang merugikan banyak pihak. FIFA dan AFC dikenal sangat tegas terhadap pelatih atau pemain yang dinilai melanggar etika atau mempengaruhi hasil pertandingan dengan cara yang tidak profesional. Jika benar ada upaya membocorkan strategi lawan secara sengaja, bisa saja ini menjadi bahan investigasi di kemudian hari. Pengamat sepak bola Asia Daryl Chandra menilai rumor ini harus disikapi secara hati-hati. Ia menyebut bahwa dalam dunia sepak bola modern, para pelatih memang sering berbagi wawasan secara informal, namun sangat jarang yang benar-benar membocorkan kelemahan mantan timnya secara terang-terangan. Dukungan secara moral atau teknis kepada tim yang sedang berkembang seperti Indonesia itu biasa. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah rahasia internal tim, itu sangat sensitif. Kalau benar Mancini melakukan itu, dampaknya bisa besar sekali, terutama terhadap reputasi profesionalnya, ujar Daryl. Sementara itu, PSSI belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini.
Beberapa tokoh sepak bola nasional justru menanggapi dengan santai dan menganggap bahwa rumor ini lebih sebagai bentuk pengakuan tidak langsung terhadap perkembangan timnas Indonesia yang mulai diperhitungkan di Asia. Bagaimanapun, rumor ini memperlihatkan satu hal penting, bahwa sepak bola Indonesia kini mulai menarik perhatian dunia. Jika sebelumnya timnas kerap dipandang sebelah mata, kini keberadaannya membuat para pelatih dan analis sepak bola dunia ikut melirik. Entah benar atau tidak, Mancini mendukung dan membocorkan rahasia, Indonesia sudah mulai tampil sebagai ancaman serius bagi tim-tim besar Asia. Kini publik hanya bisa menunggu apakah Mancini akan memberikan klarifikasi atas rumor yang semakin melebar ini. Apakah benar ia memihak Indonesia? Apakah benar ada rahasia yang siap ia bagikan? Atau semua ini hanyalah bagian dari gemuruh media sosial yang terlalu cepat berasumsi? Yang jelas, sepak bola Indonesia sedang menjadi bahan pembicaraan dan itu pada akhirnya adalah sinyal bahwa era baru telah dimulai. Urat malu sepak bola Malaysia putus. Geger karena 7 pemain naturalisasi kena sanksi FIFA. JDT blokir akses pengunjung Indonesia. TMJ masih murka karena sanksi FIFA. Simak keanehan bin kocak. TMJ menyalahkan sana-sini karena sanksi FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara tengah diguncang skandal besar yang membuat Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan publik negeri jiran kehilangan muka. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia akibat dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses perpindahan kewarganegaraan mereka. Namun yang tak kalah mengejutkan, klub raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT) justru mengambil langkah kontroversial dengan memblokir akses pengunjung dari Indonesia ke situs resminya. Tindakan ini memantik kemarahan publik dan menyulut spekulasi tentang hubungan yang memburuk antara sepak bola Malaysia dan Indonesia. Dalam pernyataan resmi FIFA, 7 pemain yang dimaksud dinyatakan melanggar aturan administratif setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian dokumen dalam proses naturalisasi mereka. Di antaranya terdapat nama-nama seperti Gabriel Arocha, Rodrigo Holgado, hingga Hector Heffel. Mereka dijatuhi larangan tampil selama 12 bulan, sementara FAM dijatuhi denda dan teguran keras atas pelanggaran berat terhadap regulasi internasional. Kasus ini memukul reputasi sepak bola Malaysia secara telak. Federasi yang sempat membanggakan keberhasilan proyek naturalisasi sebagai jalan pintas menuju kejayaan kini justru terjerat masalah yang mempermalukan negara di panggung dunia. Alih-alih mengambil sikap defensif dan introspektif, situasi menjadi semakin rumit saat JDT memilih untuk menutup akses pengunjung dari Indonesia tanpa penjelasan resmi. Langkah JDT memantik kecurigaan dan reaksi keras dari netizen Indonesia yang mempertanyakan relevansi keputusan tersebut dengan skandal yang tengah berlangsung. Banyak yang menilai tindakan JDT justru memperburuk citra klub dan memperlebar jurang antar penggemar sepak bola di kawasan. Kemarahan atas keputusan FIFA rupanya juga dirasakan langsung oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), pemilik JDT sekaligus putra mahkota Johor. Dalam serangkaian unggahan di media sosial, TMJ menyuarakan ketidakpuasannya terhadap FIFA dan menuding adanya pengaruh pihak luar dalam proses investigasi dan pemberian sanksi tersebut. Salah satu pernyataan TMJ yang menjadi sorotan adalah sindiran soal pihak asing yang disebutnya terlibat dalam lobi-lobi di New York, markas besar FIFA. Ia juga menyoroti kejanggalan dalam proses di mana FIFA sempat menyetujui naturalisasi para pemain, namun kemudian mengubah keputusannya secara drastis. TMJ menuntut agar FIFA memberikan penjelasan terbuka dan transparan atas dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Di sisi lain, publik Malaysia sendiri terpecah.
Sebagian mendukung langkah TMJ yang dianggap berani membela harga diri sepak bola nasional, namun tak sedikit pula yang mengkritik langkah reaktif dan menyayangkan kurangnya introspeksi dari pihak federasi. Kritikus menilai proyek naturalisasi seharusnya dijalankan dengan kehati-hatian dan integritas tinggi, bukan sekadar mencari jalan pintas menuju prestasi instan. Blokir akses pengunjung dari Indonesia oleh JDT pun dipandang sebagai reaksi emosional yang tidak konstruktif. Pasalnya, selama ini hubungan antara supporter Indonesia dan Malaysia memang tak selalu harmonis, namun tetap ada rasa saling menghargai di antara penggemar klub-klub masing-masing. Tindakan JDT dinilai kontraproduktif dan bisa memperkeruh hubungan antar negara dalam konteks sepak bola regional. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen JDT terkait pemblokiran tersebut. Media Malaysia pun belum menggali lebih dalam apakah langkah itu bersifat sementara atau bagian dari respons terhadap meningkatnya tekanan dari luar negeri, terutama dari netizen Indonesia yang menyoroti kasus ini secara intens di media sosial. Sementara itu, FIFA menyatakan proses banding masih memungkinkan. Namun keputusan awal telah menimbulkan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi pemain yang bersangkutan, tetapi juga terhadap citra profesionalisme sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Sebuah pelajaran mahal yang seharusnya menjadi refleksi serius bahwa dalam sepak bola modern, integritas dokumen dan prosedur administratif adalah fondasi utama yang tak boleh dikompromikan. Kini mata publik tertuju pada langkah selanjutnya dari FAM dan JDT. Apakah mereka akan bersikap terbuka dan memperbaiki sistem atau justru terus menebar tuduhan dan mengalihkan isu ke pihak luar? Satu hal yang pasti, urat malu sepak bola Malaysia benar-benar sedang diuji dan untuk sementara. Publik hanya bisa menyaksikan babak baru drama ini unfold dari luar pagar. Termasuk dari Indonesia yang ikut terseret dalam imbas emosional sang raja sepak bola Johor.